Baiklah, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Jumpa lagi di sebuah acara, yaitu adalah podcast Ngobras, Ngobrol Santai, yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Dama TV. Dan perkenalkan, nama saya Didi Sulistyo, selaku pembawa acara dari program podcast Ngobras ini, Ngobrol Asik. Dan di kesempatan malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Bawaslu Kota Batu. Tentu saja Anda sudah mengenal Bawaslu selama ini sebagai salah satu penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk program podcast atau Ngobrol Asik pada malam hari ini kita sudah kedatangan Bapak Supriyanto SPD selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam Pak Supriyanto. Selamat malam Mas Didi. Bagaimana kabar Pak Supriyanto? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya. Iya, terima kasih sudah berkesempatan datang ke studio Dama TV dan kita ngobrol-ngobrol santai ini sambil memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Malang Raya seputar Bawaslu ya. Dan kali ini untuk tema kita atau topik obrolan kita di kesempatan malam hari ini adalah peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat. Nah, ini yang akan kita sampaikan kepada masyarakat Malang Raya, khususnya untuk di Kota Batu juga ya. Nah, Pak Supriyanto, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu ini kita kenal sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu ini dikatakan bahwa memiliki kewenangan ya yang besar, tidak hanya sebagai pengawas pemilu, tetapi juga dia sebagai eksekutor ya, sebagai eksekutor untuk memutuskan suatu perkara. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini maksudnya? Baik. Terima kasih. Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Jadi mungkin di dunia itu yang paling istimewa adalah di Indonesia. Karena Badan Pengawas Pemilu itu satu-satunya di dunia, itu hanya di Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang catatan yang luar biasa bagi kita gitu ya. Dan memang keberadaan Bawaslu ini dari tahun ke tahun memang berubah, sehingga semakin dikuatkan, semakin diberikan kewenangan lebih kan gitu ya. Sesuai. Dan terakhir dari Undang-Undang 15 tahun 2012 dulunya ya, berubah menjadi Undang-Undang 7 gitu ya, dalam satu paket Undang-Undang Pemilu itu. Kewenangan Bawaslu semakin lama semakin meningkat seiring dengan peran Bawaslu yang cukup bagus di dalam mengawal ya jalannya pemilihan umum yang luber dan jurdil. Nah, tentunya kalau Bawaslu tidak punya peran lebih, semakin lama tidak akan semakin ditambahi kan itu kan kewenangannya. Nah, dalam Undang-Undang 7 2017 ya, beberapa kewenangan yang diberikan, kewenangan baru ya yang diberikan, yaitu ya terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi. Dan yang paling istimewa atau dapat dikatakan mahkotanya Bawaslu yaitu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Jadi di dalam penanganan pelanggaran administrasi maupun penyelesaian sengketa, kita menyidangkan perkara yang satu pelanggaran administrasi, yang kedua sengketa antar penyelenggara pemilu atau antara penyelenggara pemilu dengan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu atau sengketa antar penyelenggara peserta pemilu gitu ya, antar peserta pemilu. Nah, di dalam konsep sebelumnya kewenangan itu bukan dimiliki oleh
Bawaslu. Tetapi dimiliki Dulu itu Ya. ada di ranah PT UN kan itu. oh ya. Nah, ya, sekarang ya, itu ya. diberikan kepada Bawaslu di dalam rangka memberikan satu kewenangan lebih supaya pelanggaran-pelanggaran itu, supaya sengketa pemilu itu bisa segera tertangani, jadi efisien, murah kan itu loh. Kalau di PT UN kan panjang gitu ya, panjang Prosesnya. prosesnya juga panjang. Iya. Tuh. Nah, kemudian berarti di sini Bawaslu tidak hanya biasanya yang kita tahu atau masyarakat awam memahaminya Bawaslu ini bisa untuk tempat melapor ya, menerima laporan, Ya. terus kemudian melakukan pemeriksaan, Ya. tapi juga sudah bisa memutuskan sendiri. Memutus, ya. Jadi yang diputus di luar, yang diputus oleh di luar Bawaslu itu dua. Penanganan pelanggaran pidana Ya. dan pelanggaran hukum lainnya. Kalau pelanggaran pidana itu ada prosesnya di Gakumdu, ya. Gakumdu memang Bawaslu masuk di dalamnya. Ya. Tetapi salah kan nggak satu. berhenti di situ kan, Ya. ya kan? Karena di situ ada kejaksaan sebagai penuntut, ya, penyidik dan penuntut, ada kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik kan itu kan. Maka ini harus diproses di PN kalau itu pelanggaran pidana. Nah, kalau hukum lainnya itu disesuaikan dengan hukum lainnya apa yang dilanggar. Misalnya ASN, maka Ya. melanggar undang-undang netralitas ASN. P-nya juga dilanggar dan sebagainya. Nah, ini yang tidak bisa diputus oleh Bawaslu, tapi direkomendasi oleh Bawaslu. Ya. Seperti itu ya. Sifatnya direkomendasi untuk diajukan nanti kan ya. Ya, nah kalau kita berbicara kembali kepada topik kita kali ini, peran Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat. Nah, sebenarnya pemilu yang adil dan bermartabat itu seperti apa? Kok juga mirip-mirip dengan istilah yang berintegritas seperti itu. Jadi Bisa gini, dijelaskan. kalau integritas itu kan penyelenggaranya, ya kan? Tetapi peserta kan juga dituntut untuk berintegritas tuh. Iya, iya. Secara moral dia juga harus berintegritas kan itu kan. Sekarang money politik tuh bermoral nggak sih? Kan gitu kan? Iya. Korupsi itu bermoral nggak sih? Pelecehan seksual bermoral nggak sih? Iya. Maka tugas Bawaslu adalah mengamankan, melaksanakan undang-undang dan peraturan KPU yang terkait dengan aturan main, bahwa peserta pemilu itu harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Misalnya, koruptor tidak boleh Menjadi anggota menjadi atau calon mencalonkan ya. Nah, tapi undang-undang di PKPU, tapi di undang-undang bicara harus 5 tahun setelah menjalani Hukuman. Iya. harus menyatakan diri bahwa dia memang mantan napi koruptor. Narkoba kan juga sama. Artinya ketika kurang dari itu, maka direkomendasikan untuk harus dicoret. Nah, itu keputusan di situ itu. Kita ingin mengamankan bahwa calon-calon anggota legislatif, calon-calon kepala daerah, ya, itu juga harus bebas dari nilai-nilai yang tercela di masyarakat. Nilai-nilai yang tercela menurut undang-undang. Ini yang dapat dikatakan bahwa kita ingin menjadi wasit yang adil bagi peserta pemilu. Jangan sampai peserta pemilu itu dirugikan oleh penyelenggara pemilu, ya. Atau ada peserta pemilu yang dirugikan oleh peserta pemilu lain, gitu ya. Misalnya gini, contoh, ada kepala desa yang akhirnya harus jadi pidana, walaupun pidananya cuma 3 bulan, tapi terbukti bahwa dia salah, Ya. membantu calon yang lain untuk memilih calon tersebut. Kampanye begitu ya, ikut kampanye. Kampanye misalnya. Iya. Karena pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana, maka oleh Bawaslu direkomendasi untuk masuk ke
pembahasan di Gaukumdu. Memenuhi syarat diangkat. Iya, Untuk disidangkan kan untuk gitu. disidangkan. Nah, di pengadilan negeri tentunya. Nah, norma-norma inilah jangan yang ingin ditegakkan oleh Bawaslu, bahwa pelanggaran terhadap sebuah norma, baik itu norma hukum, undang-undang maupun peraturan KPU, itu harus tetap dipatuhi oleh seluruh peserta pemilu. Berarti ini salah satu wujud untuk mencapai adil dan Iya, bermartabat norma itu di ya. situ. Iya. Nah, di samping itu tentunya kita ingin mendorong masyarakat untuk ikut serta di dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat tadi. Oke. Dengan cara apa? Ya. Ya tentunya harus menolak perilaku-perilaku yang menyimpang tadi, Baik. menolak money politik. Ya. Tidak Nah. memilih orang yang memang perilakunya tercela, kan gitu kan? Kan Iya, itu sudah nyenggol-nyenggol money politik. Nanti kita juga akan ke arah sana ingin Ya. bertanya seperti itu. Baiklah, pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih ngobrol asik ini bersama Bapak Supriyanto dari atau anggota Bawaslu Kota Batu. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita yang semakin asik. Anda juga bisa menyimak ya di acara ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, masih bersama saya Didi Sulistyo membawakan acara Ngobrol Santai yang diselenggarakan atau diadakan di Dama TV setiap hari Senin dan Sabtu jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan program ini kami juga masih terus menaati prokes atau protokol kesehatan. Jadi selama acara berlangsung kami tetap menggunakan masker. Baiklah, kita lanjutkan obrolan dengan Bapak Supriyanto, anggota Bawaslu Kota Batu, yang kali ini masih kita ajak ngobrol santai ini tentang peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sedikit nyentil tentang adanya money politik. Nah, ini kayaknya money politik sampai sekarang ini masih terus menjadi satu hal yang ya bisa dikatakan ditangani lah oleh masih ada dan terus ditangani oleh Bawaslu dimanapun ya, termasuk Bawaslu Kota Batu sendiri. Nah, dengan adanya money politik, seberapa banyakkah atau seringkah Bawaslu menemukan praktik-praktik money politik ini tentu saja di wilayah kerja Bawaslu Kota Batu sendiri mungkin. Jadi gini, yang namanya money politik kayak kentut, ada baunya. Iya. Tapi susah untuk membuktikan. Waduh. Iya. Karena apa? Karena baik penerima maupun pembeli kadang-kadang itu main kucing-kucingan. Kan itu kan? Iya. Tapi baunya terasa. Baunya terasa. Sebenarnya kita sudah berupaya gitu, secara optimal, secara maksimal untuk mencegah, gitu ya. Tapi upaya mencegah itu juga nggak akan memperoleh hasil maksimal ketika masyarakat juga masih belum mau mengatakan no untuk money politik. Ini problemnya gitu. Ini problemnya. Bahkan pada saat penyelenggaraan pilkada atau pemilihan ya wali kota tahun 2016-17 yang lalu misalnya, ketika saya yang saat itu di Panwaslu gitu ya, Panwasli gitu ya, mencanangkan OTT untuk pelaku money politik, gitu ya. Ketika kita berkeliling dari desa ke desa, masyarakat ada yang berpikir positif, ada yang negatif. Begitu. Yang berpikir positif, mereka berjaga semua pos kamling itu penuh oleh para hansip, untuk mengawasi, ikut mengawasi. Tapi yang berpikiran negatif, mereka datangi kita yang waduh keliling. Aduh mas, gara-gara sampai ini malah gantuk bagian nih. Waduh, seperti itu ya. Itu terjadi. Wah. Omongan semacam itu terjadi.
Berarti upaya dari Bawaslu Kota Batu ini sampai terjun ke lapangan atau secara nyata atau mungkin ada yang semacam intelijen seperti itu. Kita bermain intelijen ya, patroli secara terbuka dan tertutup ya istilahnya seperti jadi itu. Terbuka dan tertutup gitu. Nah, dan mereka juga sebenarnya juga sangat takut sekali juga. Ya, sangat takut sekali untuk melakukan aktivitas atau semacam itu. Nah, problemnya kembali lagi bahwa pada akhirnya tergantung masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Gitu ya. Karena kadang-kadang gini, ini juga kelemahan undang-undang gitu ya. Kalau dalam undang-undang pelaku money politik itu kalau di luar hari H dan 3 hari tenang itu, ya, sebelum masa pengambilan suara itu. Ya. Kalau yang melakukan bukan tim kampanye, maka itu tidak dianggap money politik. Jadi selalu ada, kalau terjadi suatu pelanggaran begitu, terkadang ada alibi ya, bahwa ada alibi. yang membuat itu melanggar itu bukan dari peserta. Iya, jadi hanya pada hari H dan hari tenang ya, itu berlaku siapapun. Nah, siapapun artinya siapapun bisa ditangkap. Ya. Bisa diproses kan itu. Tapi kalau bukan di 3 hari tenang dan hari H, itu hanya berlaku untuk tim kampanye. Diberlakukan. Jadi peserta dan tim kampanye ya. Ya. Nah, ini yang disiasati oleh mereka ini. Mencari kelengahan dari di situ. Misalnya, regulasi ini ya. Misalnya yang bagi-bagi sembako dengan lewat Pak RT tapi tanpa ada simbol-simbol ajakan-ajakan gitu ya. Ya, tapi mungkin secara verbal ada mungkin. Kalau verbal kan bisa jadi kan lewat mana ya, nggak ketahuan dengan kita ya. Ketahuan. Akan sulit untuk dilacak gitu ya, dilacak ya. Jadi mereka tidak lagi menggunakan modal-modal gambar kaos. Kalau dulu kan orang bagi kaos itu selalu ada capnya begitu. Dan selalu di mana-mana kan. Iya. Sekarang enggak gitu itu. Enggak laku dah. Sekarang yang laku adalah pertama sembako, ya, kedua pulsa, ketiga uang elektronik. Kan gitu kan? Sulit terdeteksi ya. Malah semakin sulit makin pinter ternyata caranya. Sekarang kan tinggal persoalannya akhirnya bergantung pada masyarakat loh. Kalau masyarakat mengatakan no, ya tidak akan terjadi pelanggaran. Nah, ini akhirnya kita kembali kepada ayo ciptakan pemilu yang bermartabat. Dengan apa? Ya dengan meningkatkan martabat dari peserta dan masyarakat pemilihnya kan. Betul. Tidak gampang untuk disogok, tidak gampang untuk melakukan tindakan yang memang itu melanggar aturan kan gitu kan. Nah, sepanjang itu masih dilanggar, sepanjang masyarakat masih mau menerima, ya akan terjadi. Budaya malu akhirnya muncul budaya malu yang akhirnya harus kita munculkan kan itu kan. Nah, ini tentu bukan pekerjaan mudah. Ya, tentunya bukan menjadi pekerjaan yang sangat mudah. Baik. Ya, luar biasa sekali pengalaman dari Pak Supriyanto sendiri ini dalam penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Oh ya, ngobrol-ngobrol, ini masih tahun 2021 Pak Supriyanto. Kemudian kita tahu sendiri bahwa agenda besar ke depannya itu tahun 2024 ya. Ya. Nah, dari sekarang sampai tahun 2024 itu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batu sendiri seperti apa? Apakah sudah mulai ada tahapan-tahapan atau mungkin masih dalam seperti apa ini program kerja yang dilaksanakan ini? Paling tidak ada 3 hal yang kita utamakan. Pertama, terkait dengan meningkatkan kapasitas sumber daya pengawas. Ada pelatihan-pelatihan sepertinya kita harus ada pelatihan. Undang-undangnya juga walaupun nggak baru tapi aturan-aturan yang lain juga ada yang baru kan itu kan. Ya paling tidak kita mau menguatkan kemampuan kita, ya menguatkan kemampuan personil seluruh jajaran untuk menghadapi tahapan sebenarnya nanti. Iya. Nah,
Itu pertama, Hmm. penguatan kapasitas Ya. kelembagaan gitu ya, SDM dan kelembagaannya. Kedua, terkait dengan kita melakukan pendidikan pencerahan ya politik kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Jadi idealnya gini, Bawaslu cuma berapa orang sih? Betul. Kalau anggota ya cuma mungkin 4 orang ya. Gitu kan? Kalau anggota di kabupaten kota itu ada yang 3, ada yang 5. Ya. Staf paling maksimal antara 10 sampai 15. Mhm. Kan gitu kan? Kalau jajaran bawah paling sampai berapa sih? Kalau nanti sudah ada pemilu kan gitu kan? Iya. Tetapi masyarakat itu kan bisa setiap saat, peserta pemilu bisa setiap saat melakukan pelanggaran. Mulai dari sekarang bisa jadi. Nah, makanya kita melakukan pendidikan politik partisipatif, pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Tujuannya apa? Tujuannya ya paling tidak nanti akan ada lahir stok pengawas yang mumpuni gitu ya. Bisa dikatakan ini calon kader Nah, seperti kader-kader itu. pengawas ya partisipatif gitu ya. Dan bidikan kita memang generasi muda ini, kaum milenial. Mereka melek HP, melek medsos. Dapat dikatakan yang cukup inilah. Apakah mereka juga bisa dikatakan bahwa mereka ini calon-calon nanti di Panwascam atau seperti apa mungkin calon-calonnya Ya, nanti? paling tidak kita bisa rekrut mereka ke sana. Oh, gitu kan. oke, seperti itu ya. Baik. Tapi bukan sasarannya bukan hanya itu gitu loh. Sasarannya adalah bagaimana meningkatkan generasi muda ini nantinya menjadi generasi muda yang berbudaya, ya, mengemban amanat undang-undang dengan benar, khususnya dalam pemilu ya, gitu ya. Paling tidak mereka menjadi pengawas yang benar-benar bisa menegakkan aturan, membantu penyelenggaraan pemilihan umum ini. Jadi kepanjangan tangan dari Bawaslu sendiri gitu ya. Jadi bahkan gini, kalau masyarakat sudah mampu menjadi pengawas yang handal, Bawaslu hilang pun nggak masalah. Dapat dikatakan kayak misalnya masyarakat, saya bukan membandingkan ya, tapi coba kita tengok ke beberapa negara yang lain gitu ya, yang walaupun mereka modern, negara maju, tapi masih memegang teguh budaya nenek moyangnya. Misalnya Jepang, Iya. budaya malunya cukup tinggi. Kenapa kita nggak bisa? Bisa kita. Kita juga termasuk bangsa yang berbudaya kok. Ya. Oleh karena itu, sejak dini kita perlu tanamkan itu. Memang tidak mudah. Ya. Memang tidak mudah. Gitu ya. Baik. Semakin seru obrolan kita di kesempatan malam ini, masih di Ngobrol Asik ya, bersama Dama TV, dan juga masih bersama narasumber kita Bapak Supriyanto selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan juga Penyelesaian Sengketa. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita memasuki segmen ketiga dari obrolan santai kita di malam hari ini. Dan oh ya, saya informasikan juga untuk pemirsa Dama TV, apabila siaran ini belum bisa Anda saksikan langsung lewat layar kaca Anda pun juga bisa menyimaknya melalui website Dama TV, yaitu di damaweb.tv ya. Nanti obrolan ini juga bisa Anda saksikan di sana. Dan kita ngobrol lagi ini dengan Pak Supriyanto, SPD, selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Nah, sekarang kita lanjutkan obrolan kita ini. Nah, sekarang ini Pak Supri masih dalam pandemi ya, yang salah satunya mengharuskan kita siaran ini harus menggunakan prokes ya, masker juga sebagai ketaatan kita kepada prokes. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa saat ini ada 3 program kerja yang sedang dilaksanakan oleh
Bawaslu Kota Batu menjelang nanti pemilu 2024. Nah, dengan adanya pandemi ini, program-program dari Bawaslu mau tidak mau secara teknis harus ada penyesuaian gitu selama pandemi ini. Nah, bagaimana ini yang harus dilakukan oleh Bawaslu selama pandemi ini? Oke. Jadi kita tetap ya untuk mentaati prokes sesuai dengan program dan himbauan pemerintahan itu kan. Karena kita juga bagian dari pemerintahan ini kan. Maka walaupun harus ada prokes, tentunya kewajiban kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak bisa begitu saja ditinggalkan kan, gitu kan. Berbagai program kegiatan yang kita lakukan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tentunya berbagai aktivitas ini ada yang sifatnya luring, pertemuan langsung, ada yang daring, lewat tentunya lewat menggunakan teknologi IT ya, baik Zoom meeting maupun Google Meet gitu ya. Namun juga ada yang sifatnya kolaborasi. Jadi kita tentu tidak ingin aktivitas yang kita lakukan, misalnya kita menggelar pendidikan kader pengawasan fasilitas tersebut ya, itu harus dipaksakan luring gitu. Jelas nggak mungkin. Atau mungkin karena jumlahnya banyak. Mungkin banyak. Makanya kita menggelar kadang-kadang ada 3 jenis itu. Ada yang luring, ada yang daring, ada yang kolaborasi keduanya. Nah, tentunya ini juga berlaku dalam kegiatan-kegiatan internal Bawaslu. Makanya ketika kita diminta untuk 100% work from home, ya kita 100% work from home. Kita diminta 20%, ya kita minta laksanakan 20%. Sesuai dengan naik turunnya status ini kan itu kan. Iya. Nah, padahal aktivitas kita di akhir-akhir ini terus meningkat. Pertama selain karena kita sudah mencanangkan ya sekolah kader pengawasan partisipatif kan itu kan, baik yang melalui kampus maupun yang melalui lembaga kita sendiri gitu ya. Faktor kedua adalah kita lagi giat-giatnya untuk melakukan penguatan kelembagaan, termasuk juga pembahasan rencana anggaran. Oh, seperti itu. Karena pemilu 2024 ini itu kan pemilu dua tahap sebenarnya kan. Pertama pemilu nasional kan itu kan. Yang kedua kan pemilihan. Nah, pemilu nasional itu kan memilih presiden, betul. Ya, kemudian DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Nah, di pemilihan kita memilih gubernur dan wali kota atau bupati kan itu kan. Nah, sumber anggarannya beda. Ada yang sumber anggarannya dari pusat, ada yang sumber anggarannya dari daerah. Tapi pelaksanaannya di satu hari itu ya nanti. Di satu tahun ya, di satu tahun gitu ya. Makanya kita harus merinci, termasuk kemungkinan pemilu ini menggunakan protokol kesehatan. Ya, karena pandemi belum usai misalnya. Nah, kan itu kan sudah dipikirkan mulai dari sekarang kan. Dan memang ya mau nggak mau memang lebih mahal kan itu kan pelaksanaannya, karena kan kita harus gambarannya seperti apa kurang lebih Pak Supriyanto? Jadi gini misalnya paling tidak kelengkapan yang kita butuhkan prokes ya, harus ada masker, hand sanitizer kan itu kan, bahkan kalau perlu pakai baju apa namanya itu, baju yang pengaman diri itu. Iya, APD gitu kan. Nah, APD. Kalau perlu kan tingkatan itu. Iya. Belum lagi harus
sering-sering tes PCR, swab kan itu kan. Iya. Untuk penyelenggaranya atau Untuk panitianya. penyelenggaranya, kan itu kan. Sehingga ketika kita ngerekrut panitia ad hoc, Iya. mulai Panwascam, kemudian Panwas kelurahan atau desa, bahkan termasuk juga pengawas TPS. Iya, tentu pengawas kita TPS. harus melakukan tes minimal swab antigen, Iya. minimal itu. Ya, tentu ini biaya kan. Mhm. Masa biaya ini ditanggungkan kepada mereka? Kan nggak bisa. Iya. Kasihan juga. Iya. Kan gitu. Nah ini makanya komponen-komponen itu kan harus masuk dalam anggaran kita. Kalau di Indonesia sendiri sudah memungkinkankah untuk diadakan pemilihan seperti di luar negeri yang lebih apa ya istilahnya menggunakan gadget atau elektronik seperti itu? Oke. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kan. Iya. Bicara pemilu jangan hanya bicara Jawa. Iya. Di Jawa aja tidak semuanya siap untuk e-voting lah misalnya katakan. E-voting, betul istilahnya e-voting. Nah, e-voting sampai saat ini kayaknya masih belum bisa. Di Jawa aja belum tentu bisa, apalagi di luar Jawa kan itu kan. Yang mungkin dilakukan adalah teman-teman kemarin itu bukan e-votingnya tapi rekap voting, rekap secara elektronik. Rekap secara elektronik. Yang itu yang masih dibahas di KPU kan gitu kan. Iya. Dan tentu kita sebagai Bawaslu pokoknya siap tok intinya ya. Apa formulasi apa yang dibuat oleh KPU, kita sebagai pengawas tentunya hanya harus siap kan itu kan. Ya. Karena regulasi untuk mengatur teknisnya ada di KPU kan. Nah, kita bersyukur bahwa pemilihan kemarin, pilkada kemarin, walaupun diselenggarakan dengan masa pandemi, ternyata hasilnya sangat bagus. Partisipasi pemilih Tetap tinggi. tinggi, malah naik malah dibanding sebelumnya, gitu ya. Lonjakan COVID juga nggak terjadi. Seperti yang dikhawatirkan sebelumnya itu. Lonjakan itu. Kenapa? Karena semua orang mau ikut berpartisipasi. Para calon, para peserta pemilihan juga ikut serta bagi-bagi masker, ya paling tidak semua ikut andil lah. Ya. Semua ikut menyadari bahwa kalau meremehkan protokol kesehatan itu dampaknya bisa fatal ya, fatal lah bagi masyarakatnya. Ya. Nah ini seperti pengakuan Pak Tito Karnavian ya, Mendagri, memang diakui benar. Semua terlibat, aparat keamanan terlibat, Bawaslu juga sangat keras ketika ngomong masalah protokol kesehatan. Ya. Seperti benar kan itu kan. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Ya, jadi tambahan tugas dari Bawaslu justru ini juga ya melihat prokes dari penyelenggaraan kemarin. Iya, karena yang diawasi Bawaslu itu selain undang-undang pemilu, ya, atau pemilihan, itu kan aturan main turunannya. Oh. Termasuk undang-undang lain atau aturan lain yang itu mengiringi. Ya, betul. Kan gitu kan? Karena KPU mensyaratkan harus taat protokol kesehatan. Satgas harus harus taat protokol kesehatan. Ya, mau tidak mau juga. Mau tidak mau KPU Bawaslu juga harus concern ya, harus concern kepada penegakan protokol kesehatan. Dan syukur alhamdulillah jalan dengan baik. Artinya apa? Sebenarnya dari sisi kesiapan bangsa kita ini cukup siap kok untuk menghadapi berbagai problem. Ya. Nah, tinggal sekarang menguatkan yang kurang-kurang. Ya. Kalau kemarin model kampanye yang dilaksanakan seperti apa? Mungkin yang batasan-batasan seperti apa? Iya. Selama pandemi kemarin? Paling tidak dalam pandemi kemarin itu mengurangi kerumunan. Ya. Dan selama ini di 10 dekade terakhir ini ya, dapat dikatakan gitu. Kampanye yang digelar massal itu kan
sudah hampir nggak ada toh. Oh. Lebih Lebih ke arah dialogis ya, gitu ya. dialog. Nah, ini yang menguntungkan juga. Tinggal sekarang bagaimana mengurangi jumlah personil yang terlibat di dalamnya. Kalau itu di masa pandemi kan gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai karena sifatnya dialogis ini rata-rata berlaku di tempat tertutup gitu ya. Nah, ini harus kita hindari. Ya, khawatir ada penyebaran di sana. Kurangi gitu kan. Ini tampaknya kemarin di pemilihan berjalan dengan efektif ya, berjalan. Berarti ini salah satu yang juga memberikan kontribusi tidak terjadinya lonjakan kasus ya. Iya. Seperti yang sebelumnya dikhawatirkan oleh masyarakat. Baik, pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Supriyanto selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Tadi kita sudah banyak bicara tentang hukumnya. Nanti setelah ini kita giliran ingin tanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sebuah permasalahan ya yang terjadi, baik itu sengketa peserta pemilu maupun yang lainnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di program Ngobrol Santai. Selepas ini kita simak dulu yang berikut ini, tetap di Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, tetap di program Ngobrol Santai yang dihadirkan oleh Dama TV di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, masih bersama saya Didi Sulistyo dan kita ada di segmen terakhir kali ini di obrolan kita bersama Bawaslu Kota Batu dengan satu topik, yaitu adalah peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat. Masih bersama Bapak Supriyanto SPD selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan juga Penyelesaian Sengketa. Tadi di segmen-segmen sebelumnya Pak Supriyanto kita sudah banyak berbicara tentang masalah hukum ya, atau masalah penindakan atau penanganan hukum dalam sebuah pemilu seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu tugas juga dari Pak Supriyanto selaku Koordinator divisi ini adalah tentang penyelesaian sengketa. Nah, saya ingin bertanya ini Pak Supriyanto, dalam sebuah sengketa yang terjadi misalkan, nah ini alur penyelesaiannya seperti apa? Apakah memang semuanya bisa dituntaskan di tingkat Bawaslu kota atau mungkin seperti apa sampai bertingkat ke mana, seperti kalau apabila masalah ini mungkin dirasa belum bisa tuntas? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Supriyanto. Jadi gini, sebelum masuk ke penyelesaiannya gitu ya. Mungkin perlu saya garis bawahi bahwa setiap tahapan itu punya potensi untuk lahir sengketa. Iya. Setiap tahapan. Mungkin kita masih teringat dengan pemilihan di Kabupaten Malang kemarin. Pada saat pengajuan dukungan calon perseorangan, juga muncul sengketa, ya kan? Artinya sengketa ini tidak perlu tentang hasil pemilunya, gitu ya. Tetapi tiap tahapan punya potensi lahirnya sengketa. Nah, tiap tahapan. Nah, memang sengketa ini ada dua. Ya, sengketa ini ada dua. Ada sengketa yang antara penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, dengan peserta pemilu, baik partai politik atau perorangan, calon atau pasangan calon gitu ya, maupun antar pesertanya sendiri. Nah, contoh misalnya, kalau yang terjadi di Kabupaten Malang kemarin itu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, antara bakal calon perseorangan dengan KPU selaku penyelenggara. Kan itu kan. Ada juga yang karena
antar peserta. Misalnya gini. Misalnya si calon A Ya. diloloskan sebagai peserta oleh KPU Iya. dengan dukungan Sekian partai banyak. politik dari ini Oh, ini iya. ini. Misalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Si calon B yang didukung oleh partai politik partai politik AFGH kan misalnya gitu ya. Mhm. Nggak terima. Karena apa? Karena ternyata misalnya gitu ya. Jumlah dukungan kursi atau pimpinan pusatnya Mhm. ternyata belum Secara resmi. secara resmi mendukung mereka misalnya. Iya. Misalnya gitu ya. Iya. Maka calon B bisa mengajukan sengketa atas Hal yang terjadi hal ini. yang terjadi ini. Kok bisa? Iya. Atau bisa jadi juga gini. Partai A nyalonkan ini, partai B partai A nyalonkan kubu. Karena satu partai kadang-kadang ada yang berkubu-kubu kan gitu Betul, kan. betul, betul. Partai A kubu si Siapa begitu? siapa gitu nyalonkan paslon. Gitu ya, paslon tertentu. Iya. Nah, ini juga nyalonkan yang kubu yang lainnya nyalonkan dalam satu partai ini. Mhm. Gitu kan? Yang satu datangi sekretaris, yang satu ditandatangan sekjen. Bisa aja mereka melakukan Seperti. Ya. bisa saja. Nah, ranahnya siapa nanti yang Ya. memutus? Tentunya kalau sengketa semacam itu Bawaslu. Bawaslu kota, kabupaten. Oh, Kalau iya. tergantung. Jadi kalau posisinya ini di tingkat kota Mhm. atau kabupaten, maka Bawaslu kota atau kabupaten. Tapi posisinya kalau di tingkat provinsi, yang mutus provinsi. Bawaslu provinsi. Kalau pusat, yang pusat. Iya. Ini karena sudah ada kewenangan tambahan untuk diselesaikan di tingkat daerah itu. Kita masih ingat misalnya partainya ya, dengan partai siapa yang satunya lagi itu ya? Saya lupa itu. Yang dulu yang memimpin. Mhm. Nah, kemudian diganti oleh anaknya, kalau nggak salah ya. Itu mereka mengajukan sengketa karena dicoret oleh KPU sebagai peserta pemilu tahun 2019 yang lalu ke Bawaslu RI. Yang mutus Bawaslu RI. Ya. PBB lolos, yang satu nggak lolos. Mhm. Kan gitu kan? Akhirnya ngajukan baru kalau tidak puas atas putusan Bawaslu, maka bisa mengajukan ke PT UN. TUN, Oh, PT. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini bedanya di sini. Kalau dulu biasanya kan langsung TUN. Ini Ya. enggak. Jadi harus melewati Bawaslu dulu. Bawaslu dulu. Ini bedanya gitu ya. Bila tidak terjadi kepuasan baru berlanjut. Ah. Nah, syukur Iya, iya, alhamdulillah sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mhm. bahkan MK ya, MK itu masih percaya pada kesaksian, keterangan yang dibuat oleh KPU. Khususnya MK ya, khususnya MK. Sangat-sangat kalau di MK itu sengketa yang sudah proses hasil. Jadi kalau Bawaslu itu mengadili sengketa proses, kalau OMK itu mengadili sengketa hasil. Sengketa hasil adalah sengketa akhir. Berarti di sini kalau memang misalkan terjadi sengketa dan itu harus diselesaikan oleh misalkan KPU kota dan kabupaten. Nah, ini dalam prosesnya ini apakah dibuat semacam seperti sidang. Atau hanya semacam pleno saja? Sidang. Pemimpinnya atau pemimpin sidangnya apakah juga anggota Bawaslu sendiri atau mungkin ada tambahan lagi? Majelis sidang. Majelis sidang. Itu yang memimpin ya Bawaslu, pimpinan Bawaslu di tingkat komisioner. Iya, komisionernya. Seperti itu ya. Jadi kalau Bawaslu yang anggotanya 3 itu minimal yang memimpin 2. Kalau Bawaslu anggotanya 5, minimal yang memimpin 4 gitu ya. Nah,
perlu saya kasih tahu bahwa untuk sengketa ini sebelum disidangkan, ya, di sidangan adjudikasi gitu ya, itu ada namanya mediasi. Sebelum sidang Ya. masih ada upaya mediasi lagi. Mediasi. Jadi ada waktu 3 hari Ya, bagi Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan mediasi. dengan yang pihak-pihak yang bersengketa ini. Iya. Jadi mediasinya memang 1 hari ya. Oh, begitu Jadi ya. 3 hari sebelum sidang Mhm. itu dilakukan mediasi. Nah, dari mediasi yang 1 hari ini, kalau memang Selesai? selesai, Ya. ya diputus saat itu. Baik, baik. Tidak sampai sidang. Tapi kalau nggak selesai, tapi Bawaslu menganggap bahwa ini sekali lagi bisa ada putusan ini. ya. Kalau diyakini, maka tambah lagi 1 hari. Hmm. Tapi kalau yakin loh ya bahwa Ya, itu akan masih ada harapan. masih ada apabila harapan untuk ditambah di 1 mediasi hari ya, lagi, gitu ya. ya. Tapi kalau memang tidak, ya masuk sidang. Baik, baik. Nah, sidangnya itu biasanya jedanya 1-2 hari setelah putusan ini ya. Jadi makanya ada waktu 3 hari tadi. Ada waktu 3 hari sebelum masuk sidang, gitu ya. Baik. Nah, karena mediasi sifatnya kita itu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Mhm. Kita nggak bisa memaksakan ya. Jadi misalnya KPU dengan partai A kita ketemukan. Gimana? Apakah yang disengketakan apa? Ya. Itu paling tidak mereka biar ngobrol. Ya. Kalau memang dirasa itu bisa dipertemukan, ditemukan. Ya. Harapannya di situ ya untuk mediasi supaya tidak berlanjut lagi. Baik, luar biasa. Dengan ngobrol santai ini kita bisa tahu bagaimana program-program kerja khususnya dari divisi yang sedang diamanahkan kepada Pak Supriyanto ini. Nah, kira-kira ada saran atau ya apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Malang Raya khususnya Batu, karena wilayah kerja Bawaslu Batu ada di Kota Batu ya. Mungkin dalam obrolan kita kali ini mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Baik, pemirsa Drama TV dimanapun Anda berada, bahwa pada prinsipnya Bawaslu adalah komponen lembaga Ya. penyelenggara pemilu yang semata-mata bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan umum maupun pemilihan. Ya. Tanpa peran serta masyarakat secara keseluruhan, ya, dari lapisan manapun Anda berada, maka tugas yang dimiliki KPU Bawaslu tidak mungkin bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya partisipasi dari semua pihak sangat dibutuhkan di dalam rangka mengawasi pemilihan maupun pemilihan umum. Siapapun dia. Siapapun dia. Ya, kalau memang ada kecurangan, kalau memang ada hal-hal yang dapat tanda kutip tadi melakukan pelanggaran, ya, baik secara administratif maupun itu pilkada maupun pidana, maka silakan dilaporkan kepada Bawaslu. Untuk keamanan bagaimana sendiri untuk pelapor ini? Sesuai dengan prinsip-prinsip ya dan undang-undang perlindungan saksi, maka itu saksi itu akan kita lindungi. Dilindungi. Baik, luar biasa. Pak Supriyanto, terima kasih Ya. sudah berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Wah, kita juga terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan di kesempatan kali ini di Dama TV ini berfaedah dan bermanfaat ya untuk Ya. masyarakat Malang Raya atau pemirsa Dama TV dimanapun berada. Mudah-mudahan Dama TV semakin Ya, maju gitu ya, semakin dicintai. amin. Baiklah, dengan demikian maka sudah tuntas program Ngobrol Santai untuk edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan jangan lupa untuk pemirsa Dama TV untuk terus menyimak program Ngobrol Santai di Dama TV di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami tetap menghimbau untuk Anda semuanya tetap menaati ya protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian juga menghindari kerumunan, kemudian juga sering-sering mencuci tangan
dengan air bersih yang mengalir ataupun juga sering-sering menggunakan hand sanitizer ya. Setiap Anda baru saja memegang sesuatu benda lain yang mungkin barangkali kita tidak tahu apakah di situ ada virus atau tidak, ya ini tentu saja upaya kita untuk memutus mata rantai dari COVID-19. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih sekali lagi Pak Suprianto. Sama-sama. Ya, dan kita akan ketemu lagi di program selanjutnya di Ngobrol Santai dengan narasumber-narasumber yang lain. Saya Didi Sulistya mohon pamit. Sampai jumpa dan selamat malam.